Halo semuanya, nama saya Francisca Linda AM dengan NIM 19120147. Kali ini saya akan mengerjakan proyek UAS saya, yaitu bagaimana kita mengekstraksi fitur pada citra. Singkatnya, proses ekstraksi fitur adalah suatu tahapan untuk mengambil informasi-informasi penting dalam suatu citra. Nah, informasi-informasi penting tersebutlah yang kita namakan fitur-fitur. Dalam melakukan proses ekstraksi dapat menjadi inputan dalam proses pengenalan pola. Dalam citra digital terdapat 3 buah fitur, yaitu fitur bentuk, warna, dan juga tekstur. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan proses ekstraksi fitur dari 11 jenis dedaunan yang dimana masing-masing jenis itu berjumlah 25 data. Jadi terdapat 275 buah citra dedaunan yang akan kita ekstrak fiturnya. Oke, lanjut. Ada 3 langkah untuk ekstraksi fitur untuk data daun. Langkah pertamanya yaitu ekstraksi fitur bentuk. Itu menggunakan eccentricity dan metrik. Langkah yang kedua yaitu ekstraksi fitur warna menggunakan HSV. Dan langkah yang ketiga yaitu ekstraksi fitur tekstur GLCM. Nah, ekstraksi fitur tekstur. Langkah awal sebelum melakukan ekstraksi fitur adalah kita melakukan processing. Nah, processing ini dilakukan untuk melakukan persiapan awal sebelum melakukan ekstraksi fitur. Kegunaannya antara lain untuk mengoptimalkan proses fitur dan fitur yang didapatkan itu pada ekstraksi fitur daun kali ini. Maksudnya mengoptimalkan proses ekstraksi fitur dan fitur yang kita dapatkan. Jadi seperti itu. Kemudian pada ekstraksi fitur citra daun kali ini proses yang akan kita lakukan antara lain. Yang pertama, pemisahan antara foreground dan juga background. Kita akan melepaskan atau memisahkan objek daun ini dengan backgroundnya. Jadi kita pisahkan ini dengan backgroundnya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, kemudian lakukan cropping. Setelah kita pisahkan ini, kita akan melakukan cropping daun tersebut sesuai dengan ukuran daunnya. Proses cropping itu dilakukan untuk menghilangkan piksel-piksel yang kita rasa tidak perlu sehingga beban konsepsionalnya itu akan menjadi menurun. Kemudian ada langkah kedua, ekstraksi fitur bentuk. Ekstraksi fitur bentuk itu menggunakan eccentricity dan juga metrik. Nah, fitur bentuk yang akan kita gunakan ya seperti yang kita bilang tadi, yaitu eccentricity dan metrik. Metrik merupakan nilai perbandingan antara luas keliling dari suatu objek, sedangkan eccentricity merupakan perbandingan antara panjang atau major axis dan minor axis atau suatu objek. Kedua fitur tersebut yaitu metrik dan eccentricity menggambarkan bentuk dari suatu benda, apakah benda itu cenderung ke bulat maupun cenderung berbentuk pipi. Langkah yang ketiga yaitu ekstraksi fitur warna. Yang pertama, fitur warna pada citra daun tersebut kita akan mengekstrak warna dominan dari daun tersebut. Color space yang digunakan adalah color space HSP karena pada color space HSP warna dan intensitasnya sudah dapat dipisahkan. Untuk mencari warna yang dominan pada suatu citra, kita akan menggunakan metode K-means. Kita akan mengklasterkan warna-warna tersebut dan mendapatkan warna yang lebih dominan. Setelah kita mendapatkan warna yang dominan pada suatu komponen H, S, dan V-nya, akan menjadi fitur dari citra tersebut. Kedua, fitur tekstur yang digunakan adalah GLCM. Pada GLCM kita akan menggunakan 6 parameter dengan menggunakan 4 sudut.
Jadi ini bagian dari fitur, ini bagian dari langkah pertama tadi ya teman-teman, itu menggunakan GLCM. Pada GLCM ini kita akan menggunakan 6 parameter GLCM dengan menggunakan 4 sudut. Jadi terdapat 24 total fitur GLCM yang akan kita gunakan nanti. Oke, selanjutnya kita akan menerangkan proses ekstraksi fitur citra daun dengan menggunakan bahasa Python. Oke, di sini saya sudah membuat script untuk ekstraksi fitur seperti ini, dan saya akan mereview programnya. Nah, yang pertama itu kita perlu mengimport library. Jadi di sini library yang saya gunakan yaitu ekstraksi fitur, yaitu dalam ekstraksi fitur yaitu yang pertama itu OpenCV untuk memproses computer vision. Yang kedua itu ada NumPy untuk array. Yang ketiga itu ada modul Excel Writer untuk menulis di Microsoft Excel hasil fitur yang didapatkan akan disimpan dalam bentuk Excel. Kemudian ada counter untuk melakukan k-means, kemudian ada schema-G untuk proses citra, dan ada sklearn untuk melakukan proses k-means-nya. Setelah kita mengimport atau mendownload library-nya, kita akan melakukan persiapan. Nah, persiapan yang kita lakukan adalah kita perlu membuat file Microsoft Excel untuk menyimpan data ekstraksi fitur yang akan kita buat nanti. Setelah itu kita akan mempersiapkan kelasnya. Di sini ada 11 kelas daun dengan masing-masing jumlah datanya itu 25. Jadi total semuanya itu ada 275 buah citra. Oke, kemudian setelah itu kita menginisialisasi parameter untuk fiturnya. Ada parameter HSV, ada 3 di sini, yaitu hue, saturation, dan value. Kemudian ada GLCM properties, itu terdiri dari 6. Di sini ada dissimilarity, correlation, homogeneity, contrast, ASM, dan energy. Dari 6 kelas GLCM ini, nantinya kita akan mencari nilai fiturnya dengan menggunakan 4 sudut, yaitu sudut 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. Kemudian yang ini yaitu fitur bentuk, shape, dengan menggunakan metrik dan eccentricity. Kemudian di sini kita akan menggambarkan header dari Excel yang nanti kita akan gunakan untuk menyimpan data fitur. Di sini saya menggunakan perulangan for untuk menginsersi file Excel yang kita ekstraksi nanti. Kemudian yang berikutnya di sini adalah tahap awal yang kita lakukan untuk mengekstraksi fitur. Di sini saya menggunakan perulangan for sebanyak jenis dari daun dan masing-masing daun dalam kelasnya. Nah, di sini saya menggunakan, pada processing ini terdapat 2. Yang pertama itu kita akan menghilangkan background dari citra daunnya, yaitu nanti kita akan memisahkan gambar daunnya saja dari background. Untuk diketahui bahwa dalam melakukan pemisahan objek dari
backgroundnya itu kita dapat melakukan thresholding terlebih dahulu. Nah, sebelum kita melakukan thresholding, kita harus mengubah citra daun itu menjadi keabuan atau grayscale. Setelah itu kita thresholding. Setelah thresholding kita akan menutup lubang-lubang daun dengan dilasi. Kemudian setelah dilasi yaitu erosi. Erosi ini berfungsi untuk mengikis pinggir-pinggir daun hasil dari dilasi tadi. Kemudian kita akan split komponen dari RGBT, dan di sini fungsinya untuk memasukkan komponen baru atau alpha, yaitu untuk berfungsi sebagai supaya backgroundnya tadi menjadi transparan. Kemudian yang kedua itu kita melakukan cropping pada citra daun tersebut. Nah, langkah-langkahnya, hasil thresholdingnya tadi kita akan mencari hasil kontur terbesarnya. Hasil kontur terbesar tersebut digunakan untuk mencari titik-titik ujung, untuk kemudian kita akan melakukan bonding. Nah, setelah kita melakukan bonding box, kita akan melakukan cropping pada bonding box, cropping pada citra kita tersebut dengan menggunakan bonding box. Nah, hasil akhir dari coding ini yaitu memisahkan antara objek daun yang kita gunakan dengan background menjadi transparan, kemudian mengcropping bentuk daun menjadi lebih normal. Selanjutnya kita akan mengekstraksi ciri pada citra yang kita gunakan, yaitu fitur yang pertama yaitu fitur warna, yaitu HSP. Nah, caranya yang pertama yaitu kita perlu mengubah dulu domainnya ke HSP, seperti kita menggunakan channel HSP, dan nanti kita akan menganalisis lebih dalam. Kemudian kita akan mereset ukuran dari ukuran 3 dimensi ke 2 dimensi. Lalu kita akan mengklasterisasi warna-warna yang terdapat pada citra tersebut. Lalu hasil klasterisasi warna yang tertinggi tersebut akan menjadi citra yang dominan. Kemudian warna dominan dari citra tersebut, channel HSP-nya merupakan ciri dari fitur citra tersebut. Kemudian kita akan lanjut ke fitur yang kedua, yaitu fitur tekstur atau GLCM atau gray, level tinggi keukuran matriks, di mana kita akan mencari 24 fitur dengan 6 properties dengan masing-masing 4 sudut, yaitu 0 derajat, 45 derajat, 45, 90 dan 135 derajat. Gimana ya, sahabat? Kemudian selanjutnya kita akan memasukkan
masing-masing properties ke Excel matrix yang telah kita gunakan, itu untuk menyimpan ekstraksi fitur yang kita buat. Kemudian langkah yang terakhir yaitu fitur bentuk. Nah, di sini untuk fitur bentuk kita menggunakan library region props, yang mana kita juga mendapatkan 3 komponen yang di dalamnya ada eccentricity, area, perimeter. Eccentricity, area, dan parameter. Nah, di sini untuk eccentricity kita langsung dapat membuat ekstraksi fitur. Kemudian untuk metrik kita melakukan perhitungan lebih dahulu untuk mendapatkan area parameternya. Untuk formula untuk perhitungannya itu bisa dilihat di sini, yaitu 4 kali NP PI dikali area dibagi parameter dikali parameter. Jadi saya begitu untuk penjelasan program saya. Kemudian saya akan mencoba menjalankan program saya untuk mengekstraksi fitur. Oke, kita sudah merun. Jadi kita akan melihat proses runningnya. Jadi nanti runningnya ini dia akan merun dari citra yang pertama sampai 275 buah citra yang kita akan ekstraksi. Nah, nanti di hasilnya itu dia akan simpan di file Excel yang sudah kita siapkan tadi. Oke, ini dia sudah berjalan. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya pause dulu. Oke, ini sudah selesai dijalankan dan sekarang kita akan buka Excel. Yang tadi kita buat untuk menyimpan datanya. Nah, di sini sudah menampilkan angka-angka ekstraksi fitur yang telah kita buat. Dan di sini sudah menampilkan fitur warna dan juga bentuk. Lalu di sini untuk warna itu ada 3, hue, saturation, dan value. Dan kemudian ada tekstur yaitu ada 6. Ada 6 dikali dengan 4 sudut, jadi 24. Nah, di sini semua total dari 275 kelas, 25 bentuk citra. Nah, dan di sini angka-angkanya ini kita akan gunakan sebagai pengenalan pola. Oke, langsung saja kita masuk kembali di sini di script. Nah, di sini untuk pengenalan pola kita menggunakan metode KNN ya. Nah, di sini langkahnya sama. Pertama kita mengimport library-nya, lalu kita menyiapkan file yang telah kita simpan ekstraksi fiturnya tadi. Kemudian kita mengimport file yang akan kita testing untuk melakukan pengenalan dari pola down yang kita masukkan. Nah, di sini nanti kemudian kita akan memprediksi apakah fitur itu sesuai dengan yang sudah diekstraksi. Kemudian untuk langkah-langkahnya sama. Yang pertama itu processing untuk melakukan cropping dan pemisahan objek dari background. Kemudian melakukan melakukan transparansi pada gambar. Kemudian selanjutnya yaitu ekstraksi fitur bentuk, fitur warna, bentuk, dan juga yang pertama itu ini fitur gambar menggunakan SP. Kemudian GLCM yaitu tekstur,
kemudian untuk shape itu bentuk, terbentuk sama. Kemudian oke, setelah semua tahap ekstraksinya telah dilakukan, kemudian di sini kita akan menggunakan scalar untuk menormalisasi nilai-nilai ekstraksi fitur yang telah dibuat. Setelah itu kita akan melakukan klasifikasi menggunakan KNN dengan mengimport menyeting nilai neckboardnya ini 13, jadi diharapkan menggunakan angka ganjil. Setelah itu kita akan memfitting. Jadi langkah fitting ini untuk mencocokkan data training kita dengan data ekstraksi fitur yang data kelas ekstraksi fitur down yang telah kita buat tadi. Kemudian setelah itu kita akan memprediksi data down data training kita, kelas down apa yang akan kita muncul berdasarkan file yang kita import. Lalu yang terakhir itu dia akan memprint kelasnya apa, seperti itu. Nah, jadi kurang lebih untuk penjelasan script untuk pengenalan pola atau pencocokannya ini seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menjalankannya. Teman-teman. Di sini untuk sebelumnya itu kita untuk mencocokkan kita harus menyiapkan filenya dulu. File testingnya itu saya simpan di folder testing. Di sini saya simpan ini. Saya akan mencoba ini data kelas ini. Ini kita akan mencocokkan dia kelas apa itu. Kelas apa pada ekstraksi fitur. Kita ini dengan nama tes 2. Oke, kita akan coba di sini. Kita tes di sini dengan nama tes 2. Dia termasuk dalam klasifikasi kelas apa. Sabar dulu. Oke, setelah di running, maka data yang dicocokkan yaitu piduh dengan nama piduh. Nah, coba kita cocokkan lagi dengan data testing tadi ada file tes 3. Kita rubah sini data tes 3 ada. Kita Ctrl S, kemudian kita jalankan lagi. Coba. Nah, di sini diklasifikasi dengan nama menu. Jadi hasilnya seperti itu dalam ekstraksi fitur pada citra dengan ekstraksi fitur pada daun yang saya buat kali ini. Jadi